Тили-тили, мам, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили, мам, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Pada liburan tahun baru ini, teman-temanku mengajak untuk liburan ke Malang. Dua temanku itu bernama Mira dan juga Nia. Pada tanggal 28 Desember 2001, kami bertiga berangkat dari Pontianak ke Malang dan akan berada di Malang selama 1 minggu. Kami berangkat menaiki pesawat dan singkat cerita kami sampai di Malang pada malam hari. Kami dalam perjalanan menuju penginapan, dan pada saat itu Malang sedang diguyur hujan yang sangat deras. Di Malang kami menginap di sebuah penginapan yang direkomendasikan oleh kakaknya Nia. Nia bilang kakaknya pernah menginap di penginapan itu, dan menurutnya penginapan itu harganya lumayan murah dan tempatnya juga bagus. Singkat cerita, kami sampai di penginapan. Kami menurunkan barang-barang kami dari mobil dan langsung masuk ke penginapan. Pada saat aku masuk ke penginapan itu, aku melihat kalau desain penginapan ini cukup bagus, dengan desain penginapan yang modern. Di dalam penginapan itu terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terdapat juga ruang tamu dan dapur kecil di dekat kamar mandi. Dengan melihat bagian dalam penginapan ini, aku yakin kami akan betah menginap di sini. Berhubung kamar tidurnya hanya terdapat 2 kamar saja, kami memutuskan kalau Mira dan aku tidur di 1 kamar yang sama, dan Nia tidur sendiri di kamar yang lain. Mir, aku mandi dulu ya. Udah lengket banget nih badan seharian di jalan, kataku pada Mira. Cuacanya dingin begini kok mandi sih? Ntar masuk angin loh, balas Mira kepadaku. Ya elah, kamu kayak gak tahu aku aja. Walaupun hujan badai atau cuaca sedingin apapun, aku tetap mandi. Apalagi badan aku udah lengket kayak gini. Gak enak tahu, pasti susah aku tidurnya nanti, jawabku membalas perkataan Mira. Iya deh iya, mandi di sana, jawab Mira. Aku pun langsung keluar kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Pada saat keluar kamar, aku tidak melihat Nia. Pikirku mungkin saja Nia sedang berada di kamarnya, dan aku langsung saja menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi aku melihat kalau di sana ada water heaternya. Jadi syukurlah walau cuaca lagi dingin, aku bisa mandi pakai air hangat. Kira-kira baru 5 menit aku berada di kamar mandi, aku mendengar suara pintu kamar mandi yang sedang diketuk. Siapa ya? Aku lagi mandi nih, tunggu bentar ya, teriakku pada yang mengetuk pintu. Aku pun melanjutkan mandi, dan entah kenapa pintu kamar mandi itu terus saja diketuk. Sambil mematikan shower, aku berteriak lagi. Siapa sih? Mira ya? Jahil banget, dari tadi ketuk-ketuk pintu. Pada saat itu aku mengira kalau yang mengetuk pintu kamar mandi adalah Mira, karena memang di antara kami bertiga Miralah yang jahil dan suka iseng pada kami. Walaupun aku terus berteriak di dalam kamar mandi, namun tetap saja pintu itu terus diketuk. Aku pun mulai geram dan mencoba untuk membuka pintu kamar mandi. Dengan kepala yang masih dipenuhi busa sampo,
Aku mengambil handuk dan melangkah menuju pintu kamar mandi. Dan ketika pintu kamar mandi dibuka, ternyata tidak ada satu orang pun di sana. Aku sempat melihat ke sekitar, namun tidak terlihat ada orang di sana. Aku langsung menutup pintu kamar mandi dan menyelesaikan mandiku yang tertunda. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi dan masuk ke dalam kamar. Kulihat Mira sudah tertidur pulas di kasur. Kemudian aku keluar dari kamar untuk mengecek pintu depan apakah sudah dikunci atau belum. Setelah aku memastikan bahwa pintu depan sudah terkunci, aku juga mengecek ke kamar Nia. Aku buka pintu kamarnya dan kulihat pada saat itu Nia juga tertidur pulas. Dasar ini orang berdua, gak mandi, gak cuci muka, langsung tidur. Dasar. Entah mengapa pada saat itu aku tidak mengantuk. Dan aku memutuskan untuk menonton televisi di ruang tamu sambil menunggu rasa kantukku datang. Pada saat itu awalnya suhu di ruangan terasa sangat dingin. Ya memang karena dari tadi hujan belum reda, jadi suhu di ruangan ini terasa dingin. Namun lama-kelamaan aku merasakan suhu di ruangan ini semakin memanas. Entah mengapa. Aku mulai gelisah karena kepanasan dan memutuskan untuk pergi ke kamar. Karena di kamar ada pendingin ruangan, pikirku. Pada saat itu aku ingin mendinginkan tubuh di sana. Lantas aku mematikan televisi dan berjalan menuju kamar. Dan ketika aku berjalan menuju kamar, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku tajamkan pendengaranku, dan ternyata suara pintu terbuka itu terdengar dari arah pintu kamar mandi. Karena penasaran, aku mencoba untuk melihat ke kamar mandi, dan ternyata memang benar pintu kamar mandi itu sedikit terbuka. Pada saat itu aku masih berpikiran positif. Aku berpikir mungkin saja pada saat aku keluar kamar mandi sehabis mandi tadi, aku tidak rapat menutup pintunya. Aku pun menutup pintu kamar mandi itu dan berpaling untuk menuju kamar. Sesampainya di dalam kamar, pada saat aku sudah merebahkan diri di kasur, samar-samar aku mendengar suara pintu lagi. Namun yang terdengar pada saat itu bukan pintu yang terbuka saja, namun suara pintu yang seperti dibuka tutup dimainkan oleh seseorang. Mendengar suara itu, lantas tubuhku langsung merinding, dan lantas suhu ruangan langsung berubah menjadi panas. Mira, bangun! Mir! Bisikku sambil membangunkan Mira. Aku mengguncang-guncang tubuh Mira, namun Mira juga tak kunjung bangun. Aku dengarkan lagi dengan seksama. Ternyata suara pintu itu masih terdengar juga. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu perbuatan Nia. Namun pemikiran itu dipatahkan oleh kenyataan. Kalau memang benar Mia yang memainkan pintu kamar mandi, pastinya aku mendengar suara pintu kamar Nia terbuka. Dan aku pasti mendengar suara langkah kaki Nia. Karena memang kamarku dan kamar Nia bersebelahan. Dan pastinya aku akan mendengar suara Nia kalau Nia keluar kamar. Dan juga, untuk apa malam-malam seperti ini Nia memainkan pintu kamar mandi? Sangat tidak masuk akal. Rasa penasaran ini sangat besar, dan aku ingin memastikan siapa yang memainkan pintu kamar mandi. Aku berjalan perlahan keluar kamar menuju kamar mandi.
Dan betapa terkejutnya aku melihat sekelebat bayangan hitam keluar dari kamar mandi. Seketika itu juga aroma wangi menyeruak di sekitarku berdiri. Bayangan hitam itu sangat cepat keluar dari kamar mandi dan seolah hilang begitu saja. Aku mencoba menyalakan lampu dapur agar bisa melihat lebih jelas keadaan di sekitar situ. Namun aku juga tidak melihat siapa-siapa di sana. Aku mematikan lampu dapur dan berbalik untuk menuju kamar. Dan ketika aku berjalan menuju kamar, aku melihat di kursi ruang tamu terdapat seorang wanita tua sedang duduk membelakangiku. Aku sangat ketakutan pada saat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Badanku terasa sangat sulit untuk digerakkan. Dan tiba-tiba wanita tua itu berbalik melihatku. Yang membuat hal itu menyeramkan adalah yang berpaling menghadapku hanyalah kepalanya saja, dan tubuhnya tetap berada di posisi semula. Kepala wanita itu berputar menghadapku, dan pada saat kepala itu berada di depanku, terlihat jelas wajah dari wanita itu tidak ada. Ya, wajahnya rata. Hanya ada seperti lubang hitam yang membentuk seperti mata. Tubuhku sangat berat untuk digerakkan dan aku juga sangat sulit untuk berteriak. Mataku juga tidak bisa untuk aku palingkan. Seolah-olah pandanganku terkunci hanya melihat sosok itu. Semakin lama kepala wanita tua itu bergerak dan memanjang. Kepala itu memanjang mendekat cepat ke depan wajahku. Dan seketika itu juga pandanganku gelap dan aku pingsan. Aku terbangun saat Mira dan Nia mengguncang-guncang tubuhku. Mereka berdua terkejut melihat aku terbaring di lantai ruang tamu. Pada saat aku terbangun, kulihat hari sudah terang dan Nia mengambilkan aku segelas air. Setelah merasa tenang, aku menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Mira dan Nia sangat terkejut mendengar ceritaku. Aku mengajak kedua temanku itu untuk pindah ke penginapan lain. Pada awalnya, Mira agak keberatan dengan hal itu. Karena kalau kami pindah, itu berarti kami harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar penginapan yang lain. Dan juga uang yang sudah kami bayarkan di penginapan ini tidak dapat diambil lagi kalau kami keluar sebelum waktu yang ditentukan. Aku tetap membujuk kedua temanku itu, dan aku meyakinkan mereka kalau aku benar-benar ketakutan kalau harus bermalam lagi di penginapan ini. Singkat cerita, kami bertiga pindah ke penginapan lain, dan aku sangat bersyukur di penginapan kami yang baru ini, aku ataupun kedua temanku tidak mengalami gangguan dari mereka yang berbeda alam dengan kami.